Ya, akhirnya Wongsong si MC pun tiba di arena pertarungan. Di sana 17 berkata, 900, kau ada di sini? Lalu Wongsong berkata kepada si 17, mundurlah, akan kuurus sisanya, sambil mengeluarkan tombaknya. Wongsong singkat cerita, dia telah bertarung dengan keras. Dia berkata, aku bilang, The Blade of the Green Mountain merupakan great demon level material artist. Kau tahu, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Namun saat dia mengatakan seperti itu, sebuah tebasan ke arah si nomor 17 datang dari si Orge. Dia ditahan oleh sesuatu. Di sana, dia ditahan oleh tombak Wongsong. Kau dari dulu memang menyusahkan sekali. Sudah kubilang, mundur, cepat mundur. Bertarung denganmu yang terluka parah akan menjadi beban untukku, ucap Wongsong. Aku sama sekali tidak melihat ayunan tombaknya, ucap si 17. Di sana Wongsong mendekati Orge. Apa kau si nomor 900 begitu cepatnya? Benar-benar sangat luar biasa. Di sana 17 melihat kekuatan dari Wongsong yang sudah meningkat. Dia berkata, apa dia? Ya, untung saja aku melepas gelang besi itu, ucap Wongsong. 17 juga akhirnya menyadari kalau Wongsong telah melepaskan gelang besi di tangannya, namun menyisakan gelang besi di kakinya. The Blade or the Green Mountain bukan musuh yang tidak mudah ditumbangkan. Dalam hati Wongsong dia berkata, tapi aku akan mengusahakan untuk tidak melepas gelang di kakiku saat melawannya. Hingga situasinya benar-benar meresak, aku tidak akan melepas gelang di kakiku. Di sana si Orge hanya bisa berkata, apa kau juga termasuk anjing-anjing dari kelompok itu, ha? Memanggilku anjing, ucap Wongsong. Sama halnya kau memperlihatkan keangkuhanmu yang penuh dengan omong kosong. Oke. Lalu Wongsong tiba-tiba menghilang dan lalu berada di tepat di depannya. Lantas aku harus menyebut wajah. Nampaknya seorang yang diburu oleh anjing, ha? Sambil menyerang dengan tombak Wongsong. Besi tombak Wongsong beradu dengan pedang besar milik si Orge. Jadi maksudmu kau itu lebih rendah dari seekor anjing, ucap Wongsong untuk mengintimidasi atau memprovokasi si Orge. Si Orge pun marah. Terlihat pancaran aura atas benturan mereka berdua. Di sana si Orge melihat Wongsong dengan kekuatannya dan matanya juga menatap Wongsong dengan sangat keheranan. Aneh, dia berkata seperti itu. Apa itu jubahnya yang di belakangnya? Aku seperti melihat jubah itu bergerak. Tapi benarkah itu jubahnya? Namun sesuatu yang terlihat seperti jubah oleh si Orge, jubah itu malah menyerang ke arah si Orge dan tiba-tiba saja suatu bayangan yang memunculkan bayangan si Orge terputus kepalanya. Di sana Wongsong melihat keadaannya, namun si Orge ternyata baik-baik saja, dia berhasil menghindarinya. Apa, leherku terasa terpotong, ucap si Orge sambil melihat Wongsong dengan kekesalan. Dia menebaskan pedang besarnya ke arah Wongsong, namun itu hanya genjutsu dari Wongsong. Wongsong berkata dalam hatinya, itu berhasil. Intimidasi Ki membuatku berhasil menggunakan sebuah ilusi. Ini adalah setelan yang kupakai untuk menghadapi dengan Black Evil, teknik yang merubah bentuk intimidasi Ki menjadi layaknya jubah yang kasat mata. Inilah seperti itu dan takkan terlihat oleh mata biasa kecuali kita sedang bertarung. Di sana si Orge berkata, berani-beraninya kau memalingkan pandanganmu di hadapanku saat kau bertarung denganku. Baiklah kalau begitu, aku akan serius, ucap si Orge. Akhirnya si Orge pun mengeluarkan kekuatannya. Ki terpancar dari seluruh pedangnya dan juga aura terpancar dari seluruh tubuhnya. Si Orge menyerang si Wongsong dan Wongsong pun tidak mau kalah. Dia ikut-ikutan menyerang si Orge. Mereka berdua saling menebas namun saling menghindar juga di saat yang sama. Wongsong menyerang dengan tombaknya, sah. Orge menghindar, dar. Dia menyebut ini serangan, dia hanya menyerang membabi buta, ucap si Orge. Hebat juga kau bisa menepis seranganku, kau tidak seperti cunguk sebelumnya ternyata. Di sana Wongsong berkata, hah, memangnya kau tuli? Kau melawan seorang yang lebih rendah dari anjing kan? Sudah kubilang, kalau kau masih hidup setelah pertarungan ini, korek telingamu dalam-dalam dan ingatlah ini. Dasar bajingan, ucap si Orge. Aku menyadari suatu hal, ucap Wongsong. Dari serangan tadi, pertama-tama Ki-nya benar-benar sangat menjijikan. Selain itu, alasan dia menggunakan Nine Ringed Turtle Head Daw itu adalah yang pertama dan kedua dibandingkan dengan Black Evil, tapi aku lebih untung dalam segi strategi dan serangan cepat. Akhirnya dari hal kedua tadi, aku bisa simpulkan dia memang orang yang sangat kuat, ucap Wongsong. Si Orge terlihat menyerang dengan pedangnya yang dilapisi dengan aura. Wongsong pun tak mau kalah, dia melapisi tombaknya dengan aura spear dan dar. Benturan pun terjadi di antara mereka. Para pengguna aura blade dan aura spear
terbantu atau teradu tumbuk di sana. Ki-nya sangat mengekang, ucap Wong Song sambil kepayahan menahan serangan dari si Orge. Si Orge ambil berkata, "Pati kau sialan, harus kuakui kau cukup kuat di umurmu yang masih muda, tapi mulut dan arogansimu itu yang akan merebut nyawamu sendiri." Hahaha, ucap Wong Song, ucap si Orge maksudnya. Si Orge pun terus menebasnya, namun saat itu Wong Song sudah tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa menahan tombak itu ke atas untuk menahan serangan si Orge. Tiba-tiba saja bayangan-bayangan itu pun terjadi. Sebuah asap atas pertarungan mereka telah terkumpul, namun cipratan darah di sana keluar dari mulut seseorang, yang mulut seseorang itu rupanya Wong Song. Bajunya sudah tercabik-cabik, terlihat otot-ototnya yang sudah menjadi sebuah pria dewasa. Kedua gelang di besiku sangat berat. Tidak, aku harus menahan ini. Aku tidak boleh melepaskan kedua gelang besiku, ucap Wong Song. Aku harus menahan ini. Aku harus bisa menahan ini. Aku baru saja melepas gelang di tangan. Jika aku melakukan ini, maka aku akan... sebelum pemikiran itu muncul, Wong Song yang tidak mau melepaskan gelang kakinya. "Hei, lihat dirimu," ucap si Orge. "Seberapa lama lagi kau bisa bertahan, kata si Orge. Namun di sana Wong Song tidak mau mendengar hal itu. Dia terus melesat ke arah si Orge. Dengan menggunakan tombaknya, dia mencoba menusuk si Orge dengan aura spear tombaknya. "Kena kau, kecak!" Saat itu Wong Song memutar-mutar tombaknya. Terlihat aura-aura kuning keemasan berada di sekitaran tombak dan akan membuat pusaran yang akan si Orge terima. "Rain of Blades, kenapa bisa begini?" Akhirnya, "Tidak, ini sesuatu yang aneh," ucap si Orge. Terlihat ujung tombak Wong Song sudah berada di muka si Orge. Sesuatu yang seperti itu, sesuatu yang cepat seperti angin topan dan badai. Wong Song menyerang dengan serius. Dia menusukkan tombaknya dengan serius, dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar kuat, ucap si Orge. Namun si Orge yang tidak mau kalah, dia mengayunkan pedangnya untuk membuat benteng pertahanan. Blade. Wow, das, tang 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 tang. Kedua aura itu pun beradu. Wong Song yang tipe penyerangan, sementara si Orge yang sedang bertahan. Kedua aura itu saling beradu satu sama lain. Terlihat ledakan beberapa kali terjadi di sekitar. Untuk apa yang terjadi? Wong Song pergi ke atas. Akhirnya dia melompat ke atas menggunakan aura tombaknya lagi. Namun pertahanan si Orge itu terlampau sangat kuat. Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Wong Song terus menggunakan kekuatannya, Rain of Star Destruction. Seakan ini aura kemasan itu berubah menjadi biru gelap sekarang. Akhirnya pertempuran mereka menghancurkan area sekitar. Di sana si 17 hanya bisa berkata, 900, apa-apaan ini? Aura yang sangat menakjubkan, tapi kau tampaknya belum menguasainya. Sementara itu terlihat, ya, pertahanan si Orge juga sangat kuat. Dia bahkan bisa mengeluarkan aura-aura pedang untuk bertahan yang lebih besar dari serangan tombak Wong Song. Di sana Wong Song beberapa kali menajamkan tombaknya atau menghantamkan tombaknya. Blade aura yang tercampur dengan aura itu, dia mengerahkan seluruh ki-nya. Ya, Wong Song akhirnya tidak mampu mempertahankan auranya. Di sana Wong Song akan diserang oleh aura milik si Orge. Saat semua itu terjadi, Wong Song masih berusaha untuk menahan auranya. Ketika tombak Wong Song beradu dengan aura si Orge, terjadilah sesuatu yang mengerikan. Tombak Wong Song penyok, dan Wong Song yang melihat itu dan sadar akan hal itu, dia berkata dalam hatinya, "Tombakku, apa aku harus menangkisnya dengan aura Divine Spear of the Ending of the Night ya? Jadi bagaimana aku harus melewati ini? Ini tidak bisa ditembus oleh tombak biasa, tapi tak akan mempan dengan Blade Wall. Di samping itu, Art of the Six Seal and Destruction dapat menembus Blade Wall, tapi tak akan mempan dengan Rain of the Blade." Sambil itu berpikir, si Orge terus melesat ke arah Wong Song untuk menyerangnya. Sambil melesat, dia tertawa, "Hahaha, akhirnya kau kena juga, mati kau." Di sana Wong Song benar-benar ketakutan sambil dia berpikir, the ending night atau the seal yang harus kulakukan, atau harus gelang ini kulepaskan saja sekarang. Saat serangan dari si Orge mulai mendekat, Wong Song yang sudah menyadari hal itu, dia menggunakan the ending night atau the seal ya. Sambil berpikir seperti itu, dia terus mengalami itu. Namun akhirnya dia memutuskan sesuatu, seperti dia mendapat pencerahan, buku-buku atau teknik-teknik mengalir ke dalam kepalanya, seperti dia mendapatkan pencerahan di dalam sebuah pertarungan. Kini, tapi kenapa tidak keduanya saja? Apakah maksudnya?
Ya, itu adalah Defense Spear of the Ending Night, mengalir layaknya aliran sungai. Artistic Seal and Destruction, kekuatan yang mampu menghancurkan cangkang yang keras. Kenapa aku tak bisa menggunakan keduanya sekaligus? Pencerahan itu menghasilkan konklusi seperti itu. Dalam hatinya Wongsong terkejut dengan apa yang dia pikirkan. Ya, bagaimana jika aku melakukan itu, ucap Wongsong. Terlihat dalam sepersekian detik Wongsong dibawa ke ruang bawah sadarnya. Beberapa buku kitab bela diri ada di sana. The Dark Follow Method dan The Complete Method, The Temple Orthodox of Ki. Aku semua menguasai ini di masa lalu. Kenapa aku tidak menggabungkannya saja? Benar, dengan menambahkan The Dark Flower Complete Method dan melebur semua teknik itu secara bersamaan seperti Divine Volt Demonic Sea yang dulu pernah kulihat. Akhirnya Wongsong menggabungkan buku-buku itu dalam pikirannya dan terlihatlah sebuah aura yang baru. Begitulah cara mengeluarkan potensi dari The Dark Temples True Blossom. Bagaimana The Ending Night of the Earth Six sekaligus kalau begitu? Bagaimana kalau aku campur ini juga? Bagaimana aku mesti menggabungkan semua teknik ini? Aku sama sekali belum pernah mencoba untuk menggabungkannya karena awalnya aku belum menguasai keduanya dulu. Apa aku harus begini saja? Terlihat beberapa kali Wongsong berlatih menggunakan tombaknya di dalam alam bawah sadarnya. Menggabungkan dua teknik yang belum maksimal sama saja cari mati, ucap Wongsong. Tapi kenapa tubuhku bergerak sendiri? Ya, terjadi itu adalah sepersekian detik. Namun di sana si Orgi yang sudah menyadari. Kenapa kau ada sesuatu yang berbeda darimu, ada sesuatu yang berubah dari bajingan ini, kata si Orgi. Si Orgi melihat Wongsong dan akhirnya kilatan cahaya kuning pun terjadi. Beberapa kali ledakan cahaya kuning terjadi di atas. Apa yang terjadi? Di sana 17 hanya bisa melihat apa itu. Ucap 17. Ya, malam yang sebelumnya gelap kini menjadi terang benderang oleh kilatan kuning yang dibuat oleh Wongsong. Kilatan kuning yang dibuat oleh Wongsong ternyata itu adalah bentuk dari sebuah naga. Mungkinkah ini Shenlong? Akan kukabulkan permintaan kalian. Sementara itu naga itu langsung menyerang si Orgi dengan kekuatannya. Kekuatan itu adalah kekuatan Wongsong. Wongsong yang sudah mengartikan auranya sebagai naga, kini dia berhasil menyerang si Orgi dan mungkin mengalahkannya. Beberapa kerusakan terjadi di area sekitar, bahkan pepohonan sudah tidak ada lagi ketika terkena oleh tebasan aura naga Wongsong. Bagaimana mungkin hanya melepas dengan kedua gelang kakinya dapat membuat bajingan ini menjadi kuat? Atau ada alasan lain dari semua itu? Sambil mengingat-ingat itu si Orgi benar-benar tak bisa mengalahkan The Blade Orgi seperti ini. Nomor 900 mulai tersujud tapi berdiri kokoh melawan Orgi. Seberapa jauh perkembangannya selepas pertandingan di gua kemarin, ucap si 17. Dari menurut 900 hingga peringkat merah, aku sangat mengakui kekuatannya. Tapi saat pertandingan hidup dan mati kemarin, level kekuatan kami masih setara. Namun di sana, 17 berpikir setelah melihat kekuatan dari Wongsong yang berupa naga. Tapi kalau aku melawannya sekarang, aku yakin aku pasti kalah. Nomor 900, kau benar-benar sangat luar biasa. Dan itulah yang terjadi ketika Wongsong meledakkan aura naganya kepada si Orgi. Hutan seperti terbelah dua terkena ledakan aura si Orgi. Di sana Wongsong berdiri yang hampir kehilangan kesadarannya. Dia melihat tangannya. Namun di sana Wongsong membuatkan tekadnya. Bagaimana cara aku melakukannya? Kesadarannya yang mulai hilang kini telah kembali. Dia tidak jadi pingsan sambil melihat tangannya yang penuh darah dan penuh luka. Wongsong berkata, apa aku yang melakukan ini? Aku yang melakukan semuanya. Aku berhasil. Dan terlihat si Orgi yang sudah tumbang di sana. Akhirnya aku menguasai teknik itu, ucap Wongsong sambil dia kesenangan dalam hatinya. Dia berkata, yes, aku berhasil, ucap Wongsong. Namun kekuatan itu telah menguras tenaga fisiknya. Sudah lama aku tidak terluka seperti ini, ucap Wongsong. Walaupun aku hampir mati sebelum bereinkarnasi, tapi ini benar-benar luar biasa. Aku benar-benar tak pernah melakukan hal seperti ini. Wongsong mengeluarkan ramuan di dalam bajunya untuk mengoleskan beberapa ke dalam lukanya. Di sana si 17 melihat. Dalam hatinya Wongsong berkata, jika aku bertarung dengan kondisi awal sebelum bereinkarnasi, bukan aku tidak mungkin. Si bodoh Blade the Orgy of Mountain itu akan memenggal kepalaku. Tapi semua ini adalah hasil dari kerja kerasku. 17 berkata, hei, sini ku bantu mengoles luka-luka yang tidak bisa kau raih di belakang punggungmu. Wongsong memberikan ramuannya dan ya bodoh amatlah, tolong bantuannya. Di sana 17 terkejut. Dia tak melepas tombaknya walaupun terluka parah seperti ini. Lukanya sangat dalam. Tekad dan adrenalin orang ini benar-benar di luar batas normal.
Nomor 17 benar-benar keherangan dengan tekad yang dimiliki oleh Wong Song. Dan mungkin itu alasan nomor 900 mengalahkan Blade Orge. Bagaimana kalau dia melepas seluruh gelangnya ada di tubuhnya, apa di kakinya juga, sambil si 17 melihat gelang yang ada di kakinya. Jangan berpikir yang tidak-tidak seperti itu hanya membuatmu seperti orang bodoh di depannya. Si 17 terus mengoleskan obat kepada Wong Song. Singkat cerita, setelah dioleskan obat, Wong Song pun akhirnya diperban dan seperti mumi sekarang. Sekarang kita sudah impas kan? Di sana Wong Song berkata, apa maksudmu kita impas? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, bodoh. Kau punya berhutang padaku. Ingat ini, kata Wong Song dengan sinis berkata seperti itu. Wong Song memegang tombaknya lalu dia berkata, biar ku perjelas, kau tidak sengaja mengalah saat pertandingan hidup dan mati. Nyatanya kau sendiri yang mengundurkan diri karena tidak yakin akan kekuatanmu. Dengar ini baik-baik bajingan, kalau kau tidak setuju dengan apa yang kau bilang, akan ku ladeni kau sekarang, maju sini. Kau pikir kau masih setara denganku? Di sana 17 kaget apa? Jangan bertingkah seperti anak-anak, ucap Wong Song. Pendekar itu harusnya bersikap dewasa. Kalau kau hanya ingin dilindungi terus-menerus, maka aku pastikan dunia bela diri tidak layak untukmu, ucap Wong Song dengan tegas dan pedas kepada si 17. 17 berkata, apa maksudmu? Dia merasa terhina. Aku bilang, kau itu seperti bocah tengil. Saat ketua menghadapi The Blade Order juga telah mengalahkan mereka. Bagaimana dengan The Nine Vice? Ucap Siriang. Mungkin aku terlalu berlebihan tadi, Wong Song yang menyesal dengan kata-katanya yang pedas. Mengingat kemampuan yang dia miliki, bukan tidak mungkin dia akan menjadi rivalku suatu saat nanti dalam pikiran Wong Song. Namun di sana 17 rupanya tidak terlalu memikirkan itu, dia malah berbalik dan menjulurkan lidahnya. Goblok, dia berkata seperti itu. Tapi aku sama sekali tidak tahan melihat tingkah orang ini, so dewasa dengan kemampuan tersebut. Akhirnya Wong Song memberi perintah kepada anak buahnya, squad member of Laten pertama, Demon Squad penggal kepada Nine Devils dan The Blade Orge. Kita akan kembali ke Mountain Heaven. Siap. Lebih baik menegur seperti itu daripada membiarkan dia bertingkah jauh seperti anak-anak. Wong Song pun kembali memakai gelang besi yang ada di tangannya. Sementara itu Siriang berkata, aku tahu kalau ketua sangat giat berlatih, tapi ketua sendiri yang bilang kalau istirahat juga penting. Situasinya berbeda, ucap Wong Song. Nyawamu di ujung tanduk, ada baiknya kau memaksa tubuhmu di situasi genting seperti ini, ucap Wong Song. Jadi bukan alasan, ucap Wong Song, jika kau kalah dengan kondisi tidak fit dan menyalahkan dirimu sendiri. Ya, Siriang hanya bisa berkata, oh begitu ya. Sementara itu ada perempuan yang dulu, perempuan ini saya lupa namanya ya. Ya sudah selesai, baiklah kalau begitu kita akan kembali ke kelompok, let's go. Akhirnya besok pun Caang, kita akan sampai besok, ucap seseorang di sana. Dengan hasilnya berarti memakan waktu yang lama ini, aku sangat yakin dapat mendapatkan promosi The Cultus of Demon Heavenly. Selanjutnya aku akan fokus ke tujuan yang lebih penting lagi. Itu adalah praktisnya semua anggota The Orthodox Material Society adalah orang-orang yang kuincar. Bangsawan, sekte elit, mungkin semuanya, tapi siapa saja yang akan kuhabisi. Bagaimanapun aku tidak bisa melakukannya sendiri. Sambil mengingat-ingat hal itu, aku memerlukan kekuatan The Cult of the Heavenly Demon. Jika aku mendapatkan seluruh kekuatan itu tanpa ambil andil, promosi mungkin bisa menjadi anak tangga pertama bagiku. Kalau saja aku cerdas, posisi strategi senior mungkin akan ku kejar. Mungkin hanya peringkat Demonic King yang sesuai untukku untuk bisa memerintahkan semua Demonic. Tidak, walaupun hanya 30 orang dari kelompok, kurasa itu akan cukup. Mereka hanya memiliki sedikit kewenangan dalam menggunakan seluruh sumber daya yang ada di sini. The Ten Demon Master juga sepertinya demikian. Sambil Wong Song melihat si 17, lalu hanya The Cult Leader yang memungkinkan. Mungkinkah jika aku entah apa yang dipikirkan Wong Song saat melihat si 17. Tidak ada cara lain, aku harus mendapatkan posisi Vice Leader secepatnya. Si 17 yang keheranan dia lihat oleh sinis oleh si Wong Song. Apa yang kau pikirkan 900, ucap si 17 yang mengganggu jalanku. Kerja bagus, walaupun kalian sangat kepayahan, tapi kerja bagus. Ya, terutama kelompok kedua. Senior Director. Rupanya di sana ada si bos. Dan akhirnya mereka pun kembali ke gua atau markas The Demonic ya. Di sana mereka disambut oleh si bos. Si bos berkata, bagaimanapun kalian semua menyelesaikan misi yang diamanahkan oleh kelompok. Dan melihat Wong Song yang sepertinya orang-orang yang lain juga. Di sana mungkin siapa nih, si Ismet ya.
Aku tidak bisa merasakan Kinori nomor 900 sama sekali. Sangat jelas perkembangan yang signifikan telah terjadi dalam dirinya, ucap Ismet. Si bos berkata, setengah tahun menjalani pelatihan yang sesungguhnya di luar, kau semakin kuat ya. Nomor 900 dari kelompok pertama Latin Demon Squad, izin untuk melapor, ucap Wong Song. Aku dengar anak ini berhasil mengalahkan The Blade Order dan dari Gunung Green Mountain. Lumayan juga Great Demon, sama sekali. Selamat atas kerja keras kalian, ucap si bos. Kami menghasilkan monster yang luar biasa di luar ekspektasi. Pelatihan Cave of the Latin Demon ternyata akan muncul monster seperti ini. Sambil memegang pundak Wong Song, dia berkata, saat kembali ke markas kalian akan ditempatkan ke penginapan baru. Beristirahatlah, ucap si bos. Kalian sudah tidak punya urusan di gua ini lagi. Kalian sudah bebas. Mulai dari sini kalian sudah bukan peserta Cave of the Latin Demon. Selamat kuucapkan, ucap si bos. Berbanggalah atas hasil kerja keras kalian menjadi salah satu demonic people yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di kelompok yang akan datang. Selamat kuucapkan, Aslina selamat, ucap si bos. Oke, kalau begitu setelah pemberian selamat itu di sana, para anggota demonic berkata, kami akan menghubungi kalian saat kalian berada di kelompok 3 atau kelompok 3 kembali. Jadi gunakan waktu kalian untuk beristirahat sekarang sebelum kelompok 3 datang. 5 hari kemudian, Wong Song yang melihat tombaknya sudah penyok ya, bahkan besi meteor pun kepayahan melawan si Orge yang kemarin. Kalau dipikir-pikir sambil mengelap tombak Wong Song, aku harus mengasah kembali ujung tombak ini yang telah penyok. Tapi tombak ini retak di sana sini karena aku sendiri belum menguasai teknik-teknik sebelumnya secara penuh. Orang itu sambil mengingat-ingat si Orge, dia sangat kuat. Pertarungan kemarin melawan Orge masih tergambar jelas di benakku. Tidak sekali aku bisa mengenainya secara langsung dari 10-an taman yang kukalahkan. Mungkin dia mengalahkanku sebanyak 7 kali. Kemenangan di akhir pertarungan itu nyaris merenggut nyawaku. Jika aku tidak mendapatkan pencerahan, hingga akhirnya aku kehilangan lengan kiriku hanya untuk mengalahkannya, bisa dikatakan aku cukup beruntung melawannya. Sambil mengingat-ingat hal itu, Wong Song berkata, bisa dikatakan hal seperti itu, tapi pertarungan tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagiku. Saat itulah aku mengingat-ingat kuda dari teknik yang kulesatkan. Sambil mengingat-ingat aura naga itu, naga Shenlong yang pernah dilepaskan oleh Wong Song. Tapi aku belum cukup kuat, mungkin aku harus berkultivasi. Aku perlu lebih giat berlatih agar lebih kuat, ucap Wong Song. Wong Song ketika akan berkultivasi, dia dipanggil oleh seseorang. Singkat cerita, puncak gunung merupakan lokasi pemimpin Heavenly Demon, dan seperti yang kalian tahu, puncak gunung ini merupakan istana dari kelompok kita. Rupanya Wong Song dipanggil ke istana Demon. Di sana ada si bos juga yang mau memandu. Mereka berbanggalah pada pencapaian kalian. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung Heavenly Place di umur kalian yang sengora ini. Akan kuajari kalian tentara saat masuk ke istana nanti. Jadi dengarkan baik-baik.